No one can feel us. Oh, for a good time. Same time tomorrow night, right now feels like the greatest of our lives, you and I. Hai. Yay, reason kedua. Kok reason kedua sih? Bener Bener ya? Bener. Episode. Aku ingat ya. Oh iya benar sih, reason kedua. Ya ampun, aku lupa. Semakin tua semakin lupa. Oke semuanya, jumpa lagi sama kita di Maxi Micin. Makin didengar, makin lagi. Yeay. Keren ya, kita udah sampai reason kedua. Berarti ini dong, tinggal satu kali lagi nih. Satu kali lagi. Yoi. Minggu depan terakhir maksudnya. Yoi. Episode minggu depan adalah episode terakhir kita di season pertama. Tumpengan apa tumpengan? Tumpengan virtual ya. Beli sendiri-sendiri. Hari ini nih, vibes-nya agak happy banget nih. Seperti janji kita minggu lalu. Janji kita minggu lalu kalau today kita mau yang happy aja. Soalnya minggu lalu udah agak serius banget, agak sendu juga gitu ya kan. Iya, minggu lalu terlalu berat lah ya. Jadi hari ini kita harus happy. Nah, tapi sebenarnya juga mengajak untuk berpikir happy sih. Jadi gini, kan kali ini kita masuk ke reason number 2 nih. Sebelum kita masuk ke topiknya, gue mau nanya dulu nih sama kalian terkait dengan topik kita hari ini. Kalian pernah gak sih kayak mikir gitu, misal abis nonton film, let's say Emily in Paris gitu, terus gue pengen deh ke Paris gitu, terus jadi kayak wondering gue pengen kesini, ke situ, kesini, ke situ, keliling dunia. Pernah gak? Iyalah jelas, sebagai anak drakor sejak zaman SMP ya Allah tua banget gue ya. gue jelas ini sih kayak pengen ke Korea lah gitu, kayak sekali kita mampir ke tempat-tempat drakor. Itu udah tertebak banget ya. Tertebak banget sih. Tapi semoga tercapai ya. Nah, hari ini kita bakal bahas there are places I want to visit. So, tempat mana yang pengen kalian kunjungin banget. Ya walaupun kita tahu ya kan Hasna Korea gitu, bisa ditebak gitu. Sudah ketebak. Jadi minta tolong ya untuk para K-popers, K-drama lovers di sini, kalau ada yang mau ke Korea, ajak teman kami satu inilah. Kita nitip satu lah. Oke, kita titipin lah anak ini satu, karena butuh liburan segera dia gitu. Kalau corona udah selesai, udah boleh keluar negeri, mungkin kita titipin lah Hasna ini. Bisa masuk kemana aja kok. Loh, kok bisa masuk kemana aja? Bukan barang juga. Serem juga. Agak serem ya kalau dimasukin koper yang gede. Saking pengen ke Koreanya loh. Oke. Sedih banget. Oke. Pembahasan hari ini sangat menyenangkan karena kita membahas tempat-tempat yang pengen kita kunjungin gitu ya. Kalau gue sendiri sebenarnya ada 2 tempat
Yang pertama itu ada Santorini, yang kedua ada Garashiko. Tapi karena kalau bahas dua-duanya akan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Mungkin kalau disuruh pilih satu, gue akan milih Santorini tentunya. Mungkin juga udah banyak yang tahu juga ya kalau misalnya Santorini itu adalah suatu pulau di daerah Yunani, mungkin sekitar 200 km dari kota Yunani kalau tidak salah baca ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Why I really want to visit Santorini karena I love the architecture of the Santorini itu sendiri. Kalau kalian tahu ini dengan lokasi yang berundak-undak, terus pemandangan lautnya yang biru, terus apa lagi ya? Oh ya, diselimuti sama rumah-rumah berwarna putih dengan sentuhan warna biru. Biasanya tuh di atapnya gitu ya, itu udah ciri khas Santorini banget tuh, kayak wah itu tempat keren banget sih gitu. Kayak pas setiap ngeliat Santorini kayak gue harus kesana gitu ya. Dan menurut gue juga tempatnya juga cocok banget untuk istirahat. Terus kayak bangun pagi ngeliat sunrise, sorenya lo bisa ngeliat sunset gitu kan. Terus strolling around, duduk di kafe-kafe kecil yang lucu. Terus kalau kalian juga pecinta wine, kalian harus ke sana karena Santorini terkenal dengan produksi wine-nya mereka. Karena mereka tuh punya perkebunan anggur yang cukup terkenal. Dan satu lagi sih, kalau untuk pencinta mitologi Yunani dengan dewa-dewanya mungkin kalian harus ke sana sih. Itu penuh dengan sejarah yang cukup kental. Iya. Gue tadi sambil Sarah cerita, gue sambil bayangin. Terus habis itu gue buka Google nih. Oh iya. Wah, enak banget ya gitu. Jadi kayak attach gitu loh. Aku kerjanya googling aja virtual sambil ngayal. Sambil ngayal kayak berada di sana. Kali aja ya Sar ya kita bisa dapat voucher. Gue juga ini ya. Iya kali, mungkin ada yang mau ngasih kita bertiga dari travel agency di Indonesia yang terkenal, boleh loh. Gratis. Please. Silakan hubungi Sarah Hairunisa. Yes, contact personnya adalah Sarah Hairunisa. Nanti aku akan sirkuler kalian bertiga. Berarti kita kayak minta didanai banget. Emang. Tapi ya siapa yang menolak gitu ya, kan gue juga kalau dikasih voucher gratis ke Korea gue mau. Soalnya kan kayak sekarang ya kalau dibilang duitnya cukup ya cukup aja gitu. Cuman kan buat besokannya ya kagak tahu ya gimana gitu. Jadi kayak lebih mendingan kita dipikir-pikir lagi aja dulu gitu. Nah, terus sebenarnya nih ya, sebenarnya gue tuh nggak mau yang kayak ngomongin Korea mulu, tapi topik ini tuh ya gitu emang membuka jalan untuk gue ngomongin Korea mulu gitu kan. Tadi gue udah bilang kan dari SMP gue tuh yang bener-bener udah jadi karbitan sih jatuhnya, kayak yang lagi seru apa gue ikutin gitu loh. Jadi kayak mau itu K-pop atau drama yang lagi seru gue ikutin gitu-gitu aja sih. Terus habis itu ya jadinya kan di drakor kan suka ada kayak tempat yang bagus-bagus gitu kan. Gue lupa sih dia tuh kayak di pulau apa gitu. Itu tuh yang nggak Pulau Jeju bukan sih, yang cakep banget gitu. Gue lupa, pokoknya di drakor tuh suka banyak scene yang di pantai. Ya kayak Jeju ya. Jeju. Keren sih. Di Pulau Jeju. Terus habis itu yang di drama yang baru apa sih, yang Love Struck in the City itu juga pemandangannya indah banget. Gue yang kayak mupang gitu, kayak pengen kesana. Kali aja gue ketemu Ji Chang-wook lagi syuting kan gitu. atau ke tempatnya ini, tempat surat-suratannya Dalmi sama Ji Pyong kan lucu ya, misalnya kayak gue nonton ini sekarang gue kesini gitu. Kalau gimana Feb? Anyway, ini
good reference banget ya dari Sarah sama Asna gitu. Sarah dengan memperkenalkan Santorini gitu. Terus ada juga reference dari Asna tentang perkoreaannya yang banyak tempat-tempat untuk drakoran gitu kan. Kita lihatnya, wih keren banget nih drama ini, tempatnya ini gitu. Jujur banyak banget sih tempat indah di dunia ini gitu. Kadang kalau berpikir, ya ampun aku manusia, aku tinggal di bumi dengan berjuta keindahan. Walaupun kadang kayak kepo aja gitu kan, ngelihat NASA. Buset, NASA keren banget nih. Ngelihat planet-planet gitu yang katanya Saturnus gitu kan, Saturnus the beautiful planet in the world, keren gitu kan. Jadi kayak ciptaan tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah lah. Kalau gue apa ya, gue I love the beach sih, but I'm not that beach ya. Ini pronounnya mirip, jadi mohon maaf jangan salah dengar. Beachnya pantai, oke? Entah mungkin karena gue zodiaknya Pisces kali ya, lambangnya ikan, terus gue suka perairan. Apa sih perairan? Intinya gue suka pantai, terus pas kecil tuh kalau misalnya kayak suka ke pantai gitu kan, bangun-bangun istana pasir gitu loh. Nah terus habis itu kayak ngumpulin cangkang-cangkang kerang gitu kan. Biasanya kalau misalkan di ruang tamu gitu kan ada tuh yang mejanya bawahnya itu kan pasir pantai, terus ada cangkang-cangkangnya. Terus gue terinspirasi gitu, gue harus ngumpulin. Terus udah sampai stopes, abis itu kagak ada lagi, sekarang gue dibuang. Kata nyokap gue, ngapain sih ngumpulin gitu. Ya udah deh, akhirnya dibuang. Terus kalau ditanya pantai mana yang pengen dikunjungin, sebenarnya semua pantai pada dasarnya sama gitu kan ya, pasir, air, sunset gitu. Ada satu yang pengen gue kunjungin itu namanya Whitehaven di Aussie. Jadi tante gue kan tinggal di sana. Waktu itu dia yang fotoin anaknya masih kecil nih, umur 2 tahun, dia fotoin di pantai. Terus kayak ya ampun keren banget pantainya. Mungkin karena pantainya pasir putih, terus airnya tuh masih jernih gitu, kelihatannya kayak crystal clear banget deh pokoknya. Terus eksotis aja gitu. Jadi gue pengen ke sana. Walaupun sama-sama juga sih, kayak misalkan kayak lo pengen ke Maldives aja, kayaknya kayak gitu-gitu juga sih pantai kan. Cuman kalau ditanya gue pengen ke Whitehaven dulu sih. Berhubung di sana tante gue, jadi gue bisa numpang. Terus selain pantai, tempat-tempat bersejarah. Contohnya kayak Turki. Turki tuh punya sejuta tempat yang keren abis. Mungkin karena dia tuh perpaduan antara Eropa dengan Arabian kali ya. Jadi kayak keren aja gitu. Misalkan kalau kalian pernah dengar Hagia Sophia, pasti pernah dengar dong, sama Ephesus mungkin. Ephesus tuh kayak mungkin kalau dideskripsiin juga hampir sama sih sama Santorini, kayak ada berundak-undak bangunan gitu. Itu keren banget. Gila. Pokoknya tempat-tempat di dunia ini banyak banget yang keren-keren. Namun walaupun pandemi sekarang, jangan jadikan ini untuk kita berhenti menabung ke depannya. Iya nggak, Sar? Yes, banyak banget. Bener kata Febri gitu ya, banyak banget tempat-tempat indah di dunia ini. Terus walaupun emang sekarang kita lagi pandemi, tapi bener juga kata Febri, kita mumpung bisa jadi ajang untuk nabung kita. Siapa tahu tabungan kita selama pandemi ini cukup untuk berangkat ke tempat-tempat yang pengen kita datengin gitu ya. Siapa tahu jadi tabungannya banyak kan, makannya jadi kulineran yang jadi tambah banyak, nginep di hotelnya mungkin yang enak-enak, ya siapa tahu kan gitu ya, dengan tabungan kita yang udah numpuk gitu, numpuk. Amin. Karena menurut gue tuh ya, amin, siapa tahu kita nggak ngeliat tabungan kita, tiba-tiba udah jadi miliaran. Oh, melihara ini apa? Sugar daddy. Iya, aduh, berat juga. Waduh, itu berat juga. Tuyul pun aku nggak sanggup kayaknya. Tapi benar sih ya, semoga tabungan kalian semuanya cukup, bisa jalan-jalan setelah pandemi ke tempat-tempat yang kalian pengenin. Karena ya emang benar sih, menurut gue kayak manusia itu tuh punya kodrat untuk mencari tempat lain. Maksudnya mencari tempat lain adalah dia tuh nggak bisa, mungkin kalau dibilang nomaden juga nggak berpindah-pindah tempat ya, tapi dia butuh untuk tempat lain yang dimana bisa mendapatkan inspirasi atau nggak setidaknya istirahat atau bertemu dengan orang-orang baru gitu ya.
dan sedikit meninggalkan dari penatnya hidup sehari-hari, terutama orang-orang yang emang tinggal di kota besar atau di kota Jakarta mungkin ya, sama kayak kita gitu ya, dengan sehari-harinya weekdays kita kerja, kita ke banyak tugas yang harus kita kerjain dari 9 to 5 gitu ya. Kadang kita butuh yang namanya untuk mencari tempat baru untuk istirahat lah minimal gitu. Dan tempatnya juga nggak perlu yang jauh-jauh, mungkin nggak perlu kayak aku ke Santorini atau mungkin Febri atau Hasna gitu ya. Kadang bagi beberapa orang tempat-tempat yang dekat adalah tempat-tempat yang udah kok cukup bagi gue untuk bisa mendapatkan inspirasi atau istirahat. Nah, cakep. Ngomong-ngomong ini nih tempat yang deket-deket, berarti bisa lah ya di sekitaran Jakarta atau masih di dalam negara inilah gitu. Karena kayaknya ini masih susah gak sih jalan-jalan ke luar negeri? Nggak tahu juga sih gue. Kalau zaman lagi corona gini susah gak sih keluar negeri? Tapi kalau misalnya nih di Indonesia sendiri, kalian mau kemana nih? Wah, bener sih kata Hasna ya gitu ya, karena tempat-tempat dekat juga di Indonesia udah banyak banget tempat wisata dari Sabang sampai Merauke gitu ya, terdiri dari 17.000 pulau lebih malah gitu ya pastinya. Jadi pasti banyak banget tempat indah di Indonesia. Kalau gue mungkin cukup penasaran dengan Sumba. Atau ya Bali lah gitu ya, mungkin beberapa kali pernah ke Bali juga, tapi pengen ganti suasana yang tadinya nginepnya di pantai, pengen sekali-sekali nyoba nginep di daerah yang pemandangannya adalah persawahan gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu itu ada di daerah Ubud ya biasanya gitu ya, dengan pemandangan sawahnya. Pengen bener-bener istirahat. Gue juga nggak perlu ke tempat yang hedon-hedon, tempat-tempat hura-huranya di Bali or kayak beach clubnya di Bali, karena emang gue bukan tipikal yang suka ke tempat seperti itu gitu ya, kecuali emang terpaksa dan harus diajak. Jadi pengen banget kayak bangun tidur, breakfast dengan pemandangan sawah, terus habis itu mungkin bisa olahraga, bisa melakukan hobi baru gue selama beberapa bulan ini gue lakukan, yaitu yoga sama meditasi. Terus juga sorenya bisa jalan-jalan gitu ya, makan gelato, ke kafe-kafe kecil, nongkrong-nongkrong, ngeliatin orang sambil nyari inspirasi buat nulis kali ya. Itu kayaknya keren ya. Aduh, menurutku pas banget untuk sekarang ini aku butuhkan sebenarnya. Setuju sama Sarah gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal traveling tuh mungkin adalah bagian dari ini ya, kayak tersiernya kebutuhan gitu ya yang untuk dipenuhi. Nah, walaupun traveling itu kayak kebutuhan tersiernya kita, tapi itu juga bisa jadi kebutuhan primer sih kalau misalkan kita lagi penat dan butuh self healing gitu, kayak misalkan kayak kata Sarah tadi, bisa nemu inspirasi dari aktivitas yang lagi dilakukan belakangan ini gitu kan ya. Terus nah, ngomongin soal Bali nih, kebanyakan turis memang rata-rata tuh tahu gitu ya Bali. Bahkan kalau misalkan ditanya pernah kemana, nanya ke foreign ya, maksudnya nanya ke orang luar negeri, pernah tahu nggak Indonesia? Oh tahu, taunya tempat mana? Bali. Pasti itu tuh identik gitu, kayak Bali tuh ikonnya Indonesia. Bahkan Park Seo-joon aja pernahnya ke Bali gitu kan. Bali menyimpan banyak tempat sih yang indah-indah juga. Di samping kayak, walaupun pantainya juga agak cukup prihatin ya kalau sekarang, kalau kita lihat kayaknya di berita ini ya agak cukup ada aja gitu ya sampah-sampah gitu. Agak prihatin sebenarnya. Benar-benar. Mungkin itu salah satu pesan kita adalah jalan-jalan itu jangan lupa untuk menjaga kebersihan juga. Nah kan maksudnya kan kita kayak sebagai tamu gitu ya, jadi kita wajib lah menjaga kebersihan lingkungan agar tetap asri gitu. Kan kalau misalkan lingkungannya asri juga kita sendiri gitu loh yang enak melihatnya, nggak Sar? Benar-benar, jangan lupa juga jaga sikap ya Feb. Karena beberapa kali terakhir ini kita mendengar beberapa hal tentang, ya terutama di Bali dengan berita-beritanya yang
cukup memprihatinkan untuk kita sebagai warga Indonesia gitu ya, dan menyadarkan kita juga untuk betapa pentingnya untuk menjaga sikap dimanapun kita berada, terutama di negara lain yang kita datangi. Ya, setuju banget sama Sarah. Nah, terus kalau gue pribadi di Indonesia tuh tertarik dan pengen sih untuk ngunjungin Raja Ampat sama Gili. Kayaknya menarik aja gitu. Mungkin kalau Bali kan, ya oke, Bali juga pengen juga sih, karena udah lama banget nggak kesana. Kapan ya? Kalau ke Bali tuh udah lama banget nggak ke Bali. Mungkin next time kita bertiga bisa ke Bali ya, guys. Entah itu anniversary kita nanti, ya amin ya, semuanya udah hilang. Nah makanya itu ngomongin COVID nih, semoga mari kita berdoa bersama-sama semoga COVID-nya hilang, jadi kita bisa mengabulkan keinginan kita sendiri, mau ke sini, mau ke situ, mau ke sini, mau ke situ gitu, tanpa ada batasan lagi seperti semula. Amin. Amin. Nah kalau Hasna di Indonesia ini kira-kira mau kemana nih? Mau ngunjungin mana? Hasna kayak cukup ke UI deh. Soalnya banyak orang Korea di sana. Serius? Emang iya? Gimana sih maksudnya? Banyak orang Korea kan. Di UI kan banyak mahasiswa pertukaran pelajar gitu. Karena aku pun juga tahu dari adekku ya. Karena adekku kuliah di sana, terus kayak sering ketemu dan interaksi dengan orang Korea. Sampai dia tahu makanan favorit orang Korea tersebut karena sering ke kantin. Oh gitu lah, ya udah dah, ke UI aja gue. Gue ke UI aja. tadinya nih gue pengen jawab jawab sama Ki Febri, mau ke Raja Ampat, mau ke Labuan Bajo. Soalnya kan di IG yang travel gitu kan kayak bagus banget kan. Ya, tapi berhubung Sarah bilang di UI ada orang Korea, langsung kita nggak perlu jauh-jauh. Berarti haluannya jauh banget, Hasna. naik kereta cuma 3.500 Oh iya. Bener. Ganti haluan loh, Hasna. langsung berubah. Oke, apa ya? Ya udah, gue kan kesimpulannya ke UI nih. Beneran. Sedih banget. Tapi maksudnya gue tetap pengen jalan-jalan ke daerah lain juga sih gitu. Belitung juga bagus banget ya, kayak Laskar Pelangi. Banget. Tapi paling enggak gue ini dulu sih, mudik dulu aja dah. Gue tahun kemarin gue kagak mudik. Kasih tahu dong mau di kemana, Nak? Sedih banget. Mau di kemana, Nak? Oh, Jogja. Wih, ke Jogja. Sih. Oh, itu juga ngangenin loh Jogja sih. itu. Iya. Yoi. Aku suka sekali loh wisata kuliner di sana. Wah, best sih. Ya makanya gitu. Tahun ini ya kalau bisa ya, kalau enggak ya masa kita maksa gitu. Ya pokoknya yang penting inilah kita siap-siap duit dulu. Nabung. Karena Nabung. perlu banget kita. Lu mau kemana juga lu kudu pakai duit kan, lu kudu naik pesawat, Iya. kudu naik kereta. Kebetulan bukan Kenapa? zaman Yes. itu ya, tuker-tuker barang, barter, bukan zaman itu juga sih, nggak bisa. Barter bukan. Makanya kita harus siap-siap pundi-pundi aja gitu. Oke lah gitu, daripada nanti gue bahas UI lagi ya, mendingan Sarah, kesimpulan Aku agak sedikit terdistract gara-gara kita ngomongin travelan, tiba-tiba iklan Traveloka muncul. Jadinya dia menawarkan harga pesawat. Ya cukup menarik. Nanti kita akan cek ya. Oke. Wah. Kesimpulannya asik. Kita udah di akhir aja, cepet banget sih kalau ngomongin liburan, kayak nggak ada habisnya sebenarnya ya. Kalau kesimpulan yang bisa gue ambil dari episode hari ini, yang pertama adalah pembahasan hari ini sangatlah menyenangkan. Itu adalah kesimpulanku yang pertama. Wah, sangat menyenangkan sekali membahas tentang liburan, kita mau kemana, kita pengen ngapain aja, itu kayak nggak ada habisnya banget sih. Itu kayak kalau bisa bikin list tuh 1, 2, 3 sampai berapa kali ya untuk list setiap perjalanan kita.
Terus yang kedua mungkin adalah makna dari beautiful place itu sendiri ya. Kalau menurut gue adalah setiap orang tuh punya berbeda pendapat tentang di mana tempat indah menurut mereka masing-masing. Baik itu tempatnya mungkin yang deket doang atau emang pergi yang jauh gitu, di mana kalian bisa membuat kalian bahagia atau merasa bebas. Menurut gue adalah itu tempat tercantik dan terindah untuk kalian. Jadi ingat kayak lagu di atas, ada lirik di mana vote for the good times dari Miguel. Thanks Miguel, ini lagunya enak banget. Kalian bisa dengerin sebenarnya kalau di bagian akhir film Crazy Rich Asians ini ada salah satu original soundtracknya. Jadi kalau kalian nonton di kredit title-nya tuh ada lagu ini. Ini enak banget lagunya. Terus, oke, quotes hari ini. Aku akan menyebutkan quotes hari ini adalah dari, sebenarnya kita nggak tahu sih, dari kita juga tiba-tiba menemukan quotes ini dan cocok untuk tema kita hari ini. Oke, gue akan menyebutkan quotes-nya adalah travels opens your heart, broadens your mind, and fills your life with stories to tell. Thank you. Yeay, terima kasih juga untuk pemilik quotes tersebut, such a good quotes. Dan terima kasih untuk Sarah yang sudah membacakan, dan terima kasih juga untuk Sarah dan Hasna atas referensinya tempat-tempat yang semoga bisa kita kunjungi nantinya setelah COVID. Oke? Amin, thank you semuanya. Nah, berhubung kita udah di penghujung episode nih, jadi ya udah mau kita tutup. Intinya adalah semoga kita masih pandemi ini stay safe and healthy pastinya, dan jangan lupa untuk nabung buat nanti kita jalan-jalan untuk melepas penat, karena udah beberapa lama ini kita nggak bisa kemana-mana dengan bebas ya kan. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu lagi ya minggu depan hanya di Maksi Micin. Didengar. Makin lagi. Dah. Bye.